Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam penulisan sejarah, memang diakui atau tidak, maka tidak ada historiografi yang sempurna di dalam sejarah manusia. Jadi, historiografi itu selalu ada kekurangannya karena berdasarkan pengalaman hidup dari suatu bangsa. Jadi bangsa yang terbentuk secara sosial itu terlambat, maka sejarah juga terlambat. Artinya sejarah itu disadari manfaatnya manakala manusia sudah mengikat hubungan sosial yang erat dan lekat, maka sejarah itu diperlukan. Tetapi ketika orang masih hidup secara individual kuat, ya, maka sejarah itu tidak penting karena kebersamaan individual, ya, kebersamaan dari para individu ini memang secara setahap demi setahap akan membangun hubungan kolegial atau kolektivitas, ya, sehingga mereka kemudian berpikir untuk memerlukan apa yang disebut dengan sejarah yang satu, ya. Profesor Sartono pernah mengatakan bahwa bangsa Indonesia sebenarnya memerlukan apa yang disebut dengan Sumpah Pemuda Plus. Jadi Sumpah Pemuda Plus itu bertanah air satu, tanah Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, berbahasa satu, bangsa Indonesia, dan bersejarah yang satu, sejarah Indonesia. Nah, jadi sejarah Indonesia itu sebenarnya ya bisa dikatakan terlambat, ya, lahir, ya, di kalangan bangsa Indonesia, karena bangsa Indonesia ini termasuk, ya, meskipun banyak yang terpelajar, tetapi secara mayoritas bangsa Indonesia itu dalam keberadaan sebagai bangsa yang miskin, dan saya kira pendidikannya belum merata. Nah, sehingga wajar saja kalau karya sejarah tidak muncul dari pena bangsa Indonesia sendiri. Artinya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mengkonsumsi karya sejarawan asing, dan mereka kemudian menjadi penikmat, dan selanjutnya mereka menjadi pengikut dengan mengcopy paste karya-karya sejarawan asing. Hal ini memang memprihatinkan, ya, karena sejarawan Indonesia itu memang belum terdidik dan juga tidak ada semacam rangsangan, ya, untuk menulis sejarah Indonesia yang apa? Yang komprehensif, meskipun komprehensifnya penuh dengan keterbatasan. Nah, jadi sejarawan Indonesia itu memang seringkali atau dikritik pedas oleh para kritikus Belanda yang mengatakan bahwa baik itu penulis sejarah yang kacangan itu, ya. Jadi saya kalau melihat bukunya Klosters itu, ya, dan juga para pemerhati historiografi Indonesia, itu penulis-penulis yang mungkin pada zaman kita sekolah, kita membaca buku-buku tentang sejarah kebangsaan, sejarah apa nasional pada zaman dulu yang ditulis oleh bangsa Indonesia, itu luar biasa. Ternyata bagi sejarawan Belanda itu perlu dibahas, ya, secara umum, dan kita memang perlu sekali-kali melakukan studi mengenai karya-karya bangsa Indonesia
ya, yang menulis sejarah Indonesia seperti Sundoro, ya, Sanusi Pane, ya, kemudian Sucipto Wiryo Suparto. Jadi saya kira banyak sekali yang menulis tentang sejarah Indonesia yang mempunyai aroma copy paste yang lekat pada karya-karya historiografi dari Belanda gitu ya. Nah, sejarah Indonesia diakui atau tidak memang baru muncul kesadarannya setelah Indonesia merdeka, khususnya tahun 50 gitu ya. Yang kemudian disusul dengan seminar sejarah nasional yang pertama di Yogyakarta tahun 1951 misalnya, itu adalah merupakan kesadaran yang awal sekali dan mungkin bisa juga dianggap terlambat gitu ya, karena sejarawan Indonesia itu menulis sejarah karena tadi mereka belum menulis sejarah ketika pada masa kolonial. Nah, karena pada masa kolonial sejarawan Indonesia itu memang tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan penulisan gitu. Ya, jadi kalau seandainya kita membaca Babad Diponegoro yang ditulis oleh Pangeran Diponegoro, itu merupakan history from within ya pada masanya itu. Jadi dia misalnya melakukan protes ya, bagaimana perundingan di Magelang itu yang seharusnya batal, tetapi Pangeran Diponegoro tidak diberi kesempatan untuk kembali ke medan perang. Ya, akhirnya dia dikhianati. Ya, sementara dia bersepakat dengan Kolonel Clarence, tapi ketika perundingan Clarence ini tidak menampakkan mukanya sama sekali, dan kemudian nasib Pangeran Diponegoro yang tertulis dalam Babad Diponegoro itu merupakan suatu history from within, jadi kesaksian sejaman mengenai apa yang Pangeran Diponegoro rasakan dikhianati oleh bangsa yang katanya menganggap dirinya bangsa yang besar. Dan inilah yang kemudian perlu dilakukan ya, penulisan sejarah Indonesia setelah Indonesia merdeka. Jadi pada intinya historiografi Indonesia telah mengalami penjajahan ya. Jadi mengalami penjajahan sejak dianggap ya VOC berkuasa atas katakanlah kerajaan-kerajaan di Indonesia. Jadi meskipun VOC tidak menjajah Indonesia secara keseluruhan, yang kemudian diambil alih oleh kolonial Belanda, ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia pada periode penjajahan atau kolonial itu bisa dikatakan sebagai penjajahan historiografi. Nah, tentu saja penjajahan historiografi tidak menguntungkan, karena karya-karya historiografi itu merupakan karya-karya yang mempunyai pandangan yang berbeda antara orang Belanda dengan bangsa Indonesia. Tentu bangsa Indonesia yang merdeka mempunyai pandangan tersendiri mengenai bangsanya, sehingga harus ditulis kembali. Tentu saja dengan cara yang tidak mengcopy paste karya-karya sejarah Belanda, tetapi bangsa Indonesia harus melakukan penelitian yang serius terhadap sumber sejarah yang berasal dari dalam, history from within, dan juga sumber-sumber dari luar. Nah, dengan cara itu maka sejarah Indonesia akan dihasilkan lebih bermutu. Ya, jadi soal data dari luar itu bukan berarti kalau kita menulis sejarah data dari luar itu tidak Indonesia sentrisme. Itu adalah suatu hal yang salah, yang keliru. Jadi Indonesia sentrisme itu bukan memandang bukan data luar, tetapi bagaimana kita memandang atau bangsa Indonesia itu
menafsirkan, ya, memandang dan menafsirkan sumber-sumber dari dalam, begitu pula dengan sumber-sumber dari luar. Ya, jadi yang disebut Indonesia sentrisme itu bermain di wilayah penafsiran, bukan di wilayah dari mana sumber-sumber itu berasal. Ya, jadi Sartono Kartotirjo saja juga menyarankan dalam penulisan sejarah Indonesia itu tidak boleh mengabaikan sumber-sumber arsip zaman kolonial untuk penulisan sejarah Indonesia, karena di situ banyak sekali data yang bisa dipakai untuk penulisan sejarah Indonesia. Kalau menjadi Indonesia sentrisme, berarti sejarawan Indonesia itu menafsirkan, ya, fakta yang diperoleh dari data kolonial maupun data dari dalam, ya, history from within. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat, ya, hal ini, maka kita bisa katakanlah kalau memakai, ya, pemikiran Sartono yang mengatakan bahwa sebelum tahun 50-an, katakanlah itu, historiografi Indonesia itu cakrawalanya itu adalah cakrawala 3 hal, ya. Ada 3 cakrawala, itu cakrawala kosmogonis dan religiosentris, ya. Jadi ini sejarah yang memang lebih cenderung, ya, terutama pada zaman Hindu-Buddha, itu cakrawalanya memang kosmogonis dan religio-magis. Nah, ini sejarah pada zaman misalnya Hindu-Buddha itu kan. Jadi memang pola pikir bangsa Indonesia itu memang terbawa oleh pemikiran, ya, pengaruh dari kebudayaan India. Jadi wajar saja hal itu terdapat dalam penulisan sejarah Indonesia. Dan ternyata tidak hanya itu, Asia Tenggara yang mendapat pengaruh kebudayaan India juga mempunyai pemikiran yang tidak berbeda dengan penulisan sejarah Indonesia pada masa Hindu-Buddha. Nah, kemudian juga itu cakrawala yang pertama. Kemudian cakrawala yang kedua adalah etnosentrisme. Nah, ini sebenarnya etnosentrisme ini terjadi karena secara faktual bangsa Indonesia adalah merupakan bangsa yang meliputi suku-suku bangsa yang besar sekali, sehingga potensi sejarah yang berpangkal kepada etnosentrisme ini sebenarnya sangat mencolok, ya. Bisa dikatakan bahwa historiografi Indonesia ini potensinya justru akan tampak sekali dari sejarah yang etnosentrismenya tinggi. Nah, sehingga sebenarnya bangsa Indonesia tidak kekurangan data mengenai sejarah Indonesia yang tadi berwawasan etnosentrisme. Jadi wawasan etnosentrisme itu penting sekali bagi sejarah Indonesia. Nah, sekarang tinggal sejarawan Indonesia akan bergerak atau tidak bergerak atau diam ketika melihat fenomena sejarah etnosentrisme itu. Dan kemudian yang ketiga, Sartono memandang bahwa pada zaman kolonial maka di situ ada sejarah yang menggambarkan elitis kolonial. Artinya pada masa itu sejarah ditulis untuk menulis sejarahnya orang-orang Belanda yang tinggal di Indonesia sebagai penjajah. Jadi ibaratnya apa? Sejarah atau historiografi kolonial itu adalah sejarah orang-orang Belanda di tanah jajahan. Ya, artinya
Indonesia memang benar-benar dijajah secara politik dan kemudian dijajah dalam historiografi. Nah, cakrawala yang 3 ini menurut Sartono Kartotirjo itu harus diubah, ya. Misalnya wawasan atau cakrawala religio magis dan kosmogonis harus diubah secara kritis ilmiah. Nah, pesan Sartono ini juga sebenarnya ada benarnya, dan juga supaya apa? Wawasan sejarawan Indonesia itu lebih terbuka, ya. Artinya bisa membedakan antara mitos, legenda, dongeng dengan sejarah. Tetapi sebenarnya memang karya sejarah itu tidak bisa lepas dari mitologi, dari legenda, ya, dari cerita-cerita dongeng, yang mungkin hoax juga pada masanya, atau peristiwa-peristiwa yang bersifat supranatural. Nah, jadi sebenarnya cakrawala ilmiah itu maksudnya supaya hasil penelitian sejarah Indonesia itu lebih ilmiah gitu ya, daripada kalau hanya menceritakan mitos-mitos, legenda-legenda dan dongeng-dongeng itu. Tetapi sebenarnya mitos, legenda dan dongeng itu tidak boleh dibuang gitu ya, ketika kita mencoba melakukan kritis ilmiah. Tetapi justru juga ya, bahan-bahan yang berbau religio magis dan kosmogonis ini justru harus ditinjau secara kritis ilmiah juga, ya. Jadi kalau menurut saya cakrawala religio magis dan kosmogonis ini tidak boleh disingkirkan dalam penulisan sejarah Indonesia, tetapi justru harus ditindaklanjuti dengan pandangan atau cakrawala yang kritis ilmiah. Artinya, mengapa mitos seperti itu hidup? Mengapa cerita-cerita legenda itu hidup? Mengapa dongeng-dongeng atau hoax-hoax itu juga ada? Gitu ya. Nah, ini justru harus dibongkar ya, mitologi-mitologi itu. Jadi, karena bagaimanapun juga cerita mitologi, mitos atau legenda dan dongeng itu sebenarnya merupakan awal mulanya dari peristiwa sejarah yang faktual. Tetapi karena dilingkupi oleh dongeng, ya, dililiti oleh dongeng, dililiti oleh legenda, dililiti oleh mitos, maka akhirnya menjadi cerita mitos dan legenda atau dongeng, bukan cerita sejarah. Tapi bagaimanapun juga mitos, legenda dan dongeng itu harus dicari peristiwa sejarahnya. Karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling senang membuat simbol-simbol, ya, membuat peralambang-peralambang, melihat prasemon-prasemon. Nah, sehingga prasemon, pralambang, gitu ya, itu harus dibongkar. Sebenarnya apa yang ada di belakang peristiwa sejarah itu. Jadi sebenarnya cakrawala religio magis dan kosmogonis harus dilanjutkan dengan kritis ilmiah, wawasan cakrawala kritis ilmiah menurut Sartono Kartotirjo. Jadi di sini ada konvergensi antara dua cakrawala yang kelihatannya bertentangan, berkontradiksi, tetapi sebenarnya bisa saja itu saling mengisi. Nah, kemudian cakrawala yang etnosentrisme. Tadi saya mengatakan bahwa etnosentrisme itu adalah merupakan potensi sejarah Indonesia yang sangat besar, ya, yang menurut Sartono harus diubah cakrawalanya menjadi cakrawala nasionalisme. Etnosentrisme diubah menjadi nasionalisme. Nah, tentu saja maksud Sartono itu supaya kita itu tidak banyak gitu ya memandang masa lampau, tetapi sebenarnya masa lampau itu penting
untuk dilihat, ya, untuk dicari hikmahnya, untuk dicari pelajaran-pelajaran yang penting, terutama untuk menghadapi masa depan. Jadi pengalaman sejarah Indonesia itu memang dari sejarah etnosentrisme. Karena saya berkali-kali mengatakan bahwa nenek moyang kita itu dulu memang belum pernah mereka belajar di jurusan sejarah dari Fakultas Ilmu Budaya atau Fakultas Sastra dulu ya, dari universitas-universitas yang terkenal di Indonesia. Karena memang pada waktu itu mereka belajar sendiri. Ya. Jadi Prapanca tidak pernah sekolah di Universitas Gadjah Mada, di UNER misalnya, atau di Undip, atau di mana-mana ya. Jadi memang ya nenek moyang kita itu bisanya pada taraf itu. Jadi nenek moyang kita itu mempunyai taraf bisa menulis sejarah, yaitu ketika pada zaman Hindu-Buddha itu misalnya. Jadi mereka menulis pada zaman etnosentrisme, ya memang mereka tidak bisa disalahkan karena memang pengalaman mereka, ya, kemudian pendidikan mereka belum melihat tradisi sejarah kritis di dalam penulisan sejarah. Sehingga nenek moyang kita itu kalau menulis sejarah itu seringkali tadi menampilkan simbol-simbol, pralambang, prasemon gitu ya, yang sebenarnya itu merupakan kecerdasan dari nenek moyang kita karena bahasanya bukan bahasa sehari-hari. Nah, sementara sejarah modern ini lebih cenderung penyajiannya dengan bahasa sehari-hari. Nah, sementara karya-karya nenek moyang kita ini ada kecenderungan mengarah kepada bahasa tingkat kedua, ya. Jadi kalau bahasa sehari-hari itu berkaitan dengan arti atau meaning, sementara karya-karya nenek moyang kita itu berada pada wilayah arti dari arti atau meaning of meaning, gitu ya. Jadi sebenarnya lebih sulit memahami karya-karya seperti Hikayat, Tambo, ya, Lontara, Babat, gitu kan. Kemudian Kidung, gitu ya. Jadi itu lebih sulit sebenarnya kalau dipahami oleh sejarawan. Sehingga sejarawan memang akhirnya memerlukan kerja para filolog, ya, untuk menolong kerjanya itu. Tapi memang sebaiknya para sejarawan itu harus menjadi filolog juga, ya. Jadi jangan alergi terhadap ilmu bantu itu. Nah, sehingga bagaimanapun juga etnosentrisme tidak bisa dihapus dalam cakrawala sejarah Indonesia, karena etnosentrisme adalah merupakan ciri khas, ya, bangsa Indonesia. Jadi secara naluriah bangsa Indonesia memang sejarahnya adalah etnosentrisme. Nah, untuk memasuki dunia yang lebih maju dan dunia yang lebih baru, maka etnosentrisme itu harus dikembangkan menjadi nasionalisme. Artinya bangsa Indonesia yang tadinya bersuku-suku bangsa mempunyai kecintaan terhadap sukunya itu, kemudian ya yang disebut primordialisme itu harus ditingkatkan menjadi nasionalisme. Saya selalu berpikir bahwa bangsa Indonesia yang bersuku-suku, yang mempunyai sikap primordialisme, itu bisa dikembangkan menjadi nasionalisme. Jadi pada dasarnya, primordialisme adalah akar dari nasionalisme. Jadi kalau orang sudah cinta kepada sukunya, cinta kepada daerahnya, maka dia akan menyadari bahwa daerahnya itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya misalnya cinta kepada Makassar sebagai tempat saya lahir dan saya diperkenalkan dengan lingkungan dunia, gitu ya. Itu di Makassar. Ibu saya orang Sulawesi Tenggara, maka saya cinta Sulawesi Selatan, cinta Sulawesi Tenggara. Dan saya sekarang hidup di Jawa Tengah. Maka kesadaran saya
cinta kepada Jawa Tengah, cinta kepada Sulawesi Selatan, cinta kepada Sulawesi Tenggara, berarti saya juga mencintai Indonesia. Sehingga saya yakin sekali primordialisme adalah akar nasionalisme. Jadi saya kira etnosentrisme tidak boleh dihapus dalam cakrawala historiografi Indonesia, tetapi sebaliknya dikembangkan menjadi nasionalisme. Nah, kemudian cakrawala yang ketiga yaitu elitis kolonial. Jadi memang diakui bahwa historiografi kolonial ini menghasilkan sejarah yang bersifat Belanda sentris. Ya. Jadi kalau Belanda sentris, kata Sartono, harus diubah menjadi Indonesia sentrisme. Nah ini sebenarnya juga tidak boleh dibuang begitu saja. Artinya historiografi kolonial menurut Sartono ini memang memberikan sumbangan data sejarah yang sangat kaya. Sehingga kita tidak bisa menutup mata, karena bagaimanapun juga data kolonial seperti arsip-arsip pada masanya itu seringkali memang bertalian dengan orang-orang Indonesia. Karena mereka sebagai penjajah, ya, mereka punya arsip-arsip yang berkaitan juga dengan Indonesia. Maka kita tidak bisa menutup mata sama sekali dari sumber data kolonial. Nah, tetapi kalau kita ingin menulis sejarah Indonesia sentrisme, maka yang diubah itu bukan ya berdasarkan dari mana data itu berasal, tetapi pandangan kita, penafsiran kita, ya, interpretasi kita sebagai sejarawan Indonesia itu harus melalui ya pandangan orang Indonesia sebagai bangsa. Ya. Jadi Indonesia sentrisme tidak harus menafikan sumber-sumber Belanda. Bahkan tidak hanya itu saja, gitu ya. Jadi pada zaman Sriwijaya kita mendapatkan sumber-sumber dari Cina misalnya, dari pelaut-pelaut Cina, dari kerajaan, dari kekaisaran Cina, kemudian dari Arab, gitu ya, sumber-sumber Arab. Gitu kan. Jadi sebenarnya kita pun harus terbuka juga seperti pada masa-masa awal penjajahan itu ya. Portugis itu juga saya kira mempunyai sumber-sumber terhadap bisa dijadikan sumber-sumber bagi penulisan sejarah Indonesia awal sebelum VOC datang misalnya, atau pelaut-pelaut Belanda sebelum VOC itu ya. Jadi sumber-sumber Belanda, sumber-sumber Portugis itu bisa dimanfaatkan untuk penulisan sejarah Indonesia walaupun ini dari sumber asing. Jadi sumber asing tidak boleh dibuang begitu saja, tetapi justru harus dipakai. Nah, untuk sumber-sumber dari dalam, history from within, inilah yang sebenarnya akan juga menopang penulisan historiografi yang Indonesia sentrisme. Nah, oleh karena itu, bangsa sejarawan Indonesia tidak boleh alergi terhadap sumber-sumber sejarah yang dihasilkan oleh nenek moyangnya itu. Entah itu hikayat, kidung, kakawin, ya, lontara, tambu, hikayat, gitu ya, atau silsilah, gitu ya, yang dihasilkan oleh nenek moyang kita, itu tidak boleh disepelekan. Loh, katanya akan menulis sejarah Indonesia sentrisme, tapi kok antipati terhadap sumber-sumber dalam negeri ya, dari dalam, itu kan aneh sekali. Justru sejarawan itu harus mendalami ya dari karya-karya nenek moyang kita itu supaya kita menulis sejarah Indonesia itu dengan sumber dari dalam gitu kan. Jadi sumber dari dalam tidak boleh disepelekan. Jadi kalau misalnya sejarawan Indonesia alergi terhadap sumber-sumber dari dalam, ya janganlah menulis sejarah Indonesia. Silakan Anda tulis sejarah yang lain gitu ya. Karena bagaimanapun juga sejarah Indonesia memang tidak terlepas dari history from within ini.
Jadi kita tidak boleh meninggalkan sumber dalam negeri karena kalau tidak mampu ya harus belajar memang harus harus bisa mempelajari, mendalami gitu. Ya, saya misalnya sebagai sejarawan karena mendalami filologi, mendalami apa antropologi, mendalami banyak hal ilmu yang nanti bisa memperkaya penafsiran saya terhadap sejarah misalnya lokal Banyumas yang ditopang oleh data dari asing maupun dari dalam. Nah, sejarah Indonesia itu memang kalau ingin berkembang dengan baik, tentu saja tadi ya harus melakukan konvergensi. Artinya cakrawala religionikis dan kosmogonis ini harus dikonvergensikan dengan cakrawala kritis ilmiah. Cakrawala etnosentrisme harus dikonvergensikan dengan cakrawala nasionalisme. Cakrawala sejarah elitis ya, kolonial itu harus dikonvergensikan dengan sejarah Indonesia sentrisme. Dan itulah hasil yang akan diperoleh sejarah Indonesia yang komprehensif paling tidak, sehingga nanti sejarah Indonesia tidak hanya seperti SNI 6 jilid yang sebenarnya tidak mutakhir, ya katanya dimutakhirkan tapi tidak mutakhir. Dan kemudian sejarawan Indonesia juga mengulang produk yang agak mirip-mirip SNI meskipun mengaku tidak sama, yaitu IDAS, ya, karya IDAS. Nah, nanti kita akan mengupas SNI-nya itu sebagai sejauh mana sebenarnya telah misalnya ditulis dan kemudian juga dilakukan perbaikan, ya, melakukan proses penulisan yang lebih baik katanya, tapi pada zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono katanya. Dan bagaimana juga IDAS itu, apakah karya itu juga dianggap karya yang sebenarnya tidak berbeda gitu ya. Dan inilah yang perlu ditinjau lagi ya, bahwa perlu ada penelitian historiografi terhadap karya-karya lokal ya, itu babat-babat, hikayat-hikayat, tetapi dipandang dari sudut sejarah. Jadi jangan karya-karya ini dikerjakan oleh para filolog dan ilmuwan sastra ya. Jadi ilmuwan sejarah mestinya harus ikut terjun mendalami karya-karya nenek moyangnya itu, dilihat dari sudut sejarah, bukan lagi filologi, bukan lagi ilmu sastra. Dan ini merupakan pekerjaan yang sangat besar bagi kita semua dan merupakan tantangan yang harus dijawab oleh para sejarawan Indonesia agar sejarah Indonesia tidak berjalan di tempat. Coba rasakan, kita berjalan di tempat misalnya selama 2 tahun, saya kira kita capek sekali. Apalagi 10 tahun kita berjalan di tempat. Silakan jalan di tempat, gerak misalnya ya. 10 tahun, orang-orang lama-lama pingsan. Begitu juga kalau sampai 20 tahun, 30 tahun. Jadi Indonesia memang harus ada perubahan ya, pandangan bagi para sejarawan Indonesia untuk bekerja keras, untuk mengubah dirinya sebagai bangsa yang merdeka, agar bisa terlepas dari penjajahan historiografi dan lepas juga dari pandangan-pandangan yang jelek sekali, yaitu mengcopy paste karya-karya mereka yang sebenarnya karya-karya itu tidak boleh ya kita melakukan plagiarisme sejarah. Jadi memang kalau diakui atau tidak, sejarawan Indonesia itu seringkali
lebih senang ya mengutip pendapat-pendapat orang asing, orang-orang Belanda. Karena mereka tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri, sehingga paling senang berada di bawah ketiak para ahli Belanda untuk menyatakan sesuatu pendapat terhadap sesuatu peristiwa. Jadi kita harus melepaskan diri dari ketiak-ketiak para sejarawan Belanda. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.